Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Faqala itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai kamu umat Islam, kamu adalah umat terbaik yang dikirim untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar, sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Hormati Ketua PKMT Kabupaten Kulon Mentawai, hormati pengurus masjid, mama ulama, jadi pandai, ibu-ibu budokan luang, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh, rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang selalu kita terima. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, beberapa menit ke depan kita isi kajian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan ridhoi. Amin. Tadi kita bacakan surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah, ternyata kita umat Islam ini adalah umat terbaik yang dikirim Allah untuk manusia. Tapi hari ini kita cek, sudahkah umat Islam menjadi umat terbaik? Nah, ternyata di bidang pendidikan kita kalah. Di bidang ekonomi apalagi? Coba lihat nanti 10 orang terkaya Indonesia, seorang pun umat Islam. Di bidang sosial, politik, keamanan, umat Islam kalah. Tapi kenapa kata Allah kita umat terbaik? Kenapa Allah belum menolong kita? Kenapa Allah belum membantu kita? Jawabannya Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar, sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di ayat itu Allah katakan, kalau sabar kita benar, sholat kita betul, Allah pasti menolong kita. Muncul pertanyaan, kita ini dari kecil telah diajarkan orang tua kita sholat, jalim mu'alaf. Hari ini pun selalu kita berjamaah. Sabar, rasanya kita juga sabar. Kita telah sholat, kita telah sabar, kok Allah belum menolong kita. Jangan-jangan sabar kita belum benar, sholat kita belum betul, sehingga Allah belum menolong kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia.
Tapi boleh juga kita renungkan. Ini menarik. Suatu ketika Rasulullah SAW, di samping Rasulullah, sholat seorang sahabat. Setelah selesai sahabat sholat, apa kata Rasulullah? Sahabat, kamu belum sholat, ulang lagi. 2 kali, apa kata Rasulullah sahabat? Sahabat, kamu belum sholat, ulang lagi. 3 kali, 3 kali sahabat di sholat masih disuruh ulang oleh Rasulullah. Ini sahabat ketemu dengan Rasulullah tiap hari, melihat sholatnya Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah. 3 kali sholat masih disuruh ulang oleh Rasulullah. Jangan-jangan kita seandainya datang Rasulullah hari ini kepada kita, jangan-jangan betul belum seorang pun kita yang sholat. Kenapa? Sebelum sholat galau, sebelum sholat gelisah, sesudah sholat tetap galau, sesudah sholat tetap gelisah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini ada sekali pengalaman menarik. Ada seorang teman, namanya Ustaz Oke Setiawan. Dia cerita kepada saya kala itu, Ustaz Aziz, saya ini 2008 bangkrut. Bangkrutnya Ustaz, iya, hutang 2 miliar. Terus istri minta cerai. Terus penjara di depan mata. 3 kasus ini. Lalu saya tanyakan kepada Ustaz, bagaimana penyelesaiannya Ustaz? Apa jawaban beliau? Sangat simpel. Alhamdulillah, 2,5 bulan setelah ketemu dengan guru beliau namanya Ustaz Antono di Cibubur, 2,5 bulan kemudian kata beliau, alhamdulillah, hutang 2 miliar Allah bantu, istri gak jadi minta cerai, penjara tidak jadi, hanya 2,5 bulan. Kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini Abu akan sampaikan. Lantas aku tanyakan kepada Ustaz, apa penyelesaian Ustaz? Jawaban beliau simpel, Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar sholat sebagai penolongmu. Ini ada yang boleh ke Bapak dan Ibu. Ketua BKMT Kota Padang itu Profesor Dr. Haji Salmanani SMK. Suatu ketika saya ajak beliau ke Cibubur menemui guru Ustaz Oke yang juga hari ini anak guru aku. Akhirnya guru Ustaz Antono kepada Prof, kemarin ada yang datang ke sini Prof, hutangnya 1 triliun. Luar biasa. Lantas bagaimana penyelesaiannya bagian? Alhamdulillah, ketika diperbaiki sabarnya, diperbaiki sholatnya, 1 minggu sesudah itu Allah lunasi. Ada yang datang ke sini kata Pak Kiai waktu itu sakit leukemia, 1 bulan divonis dokter akan meninggal, tapi alhamdulillah diperbaiki sholatnya, diperbaiki sabarnya, alhamdulillah Allah sembuhkan. Ada yang datang ke sini kata beliau, Ustaz, suami istri yang mau minta cerai, ketika diperbaiki sholatnya, diperbaiki sabarnya, alhamdulillah Allah tolong. Pagi ini saya akan bagi sedikit bagaimana sholat itu Bapak dan Ibu. Jangan-jangan betul kita belum sholat. Nih, Pak dan Ibu, aku tanya, nanti di akhirat amalan yang pertama kali kita bertanggungjawabkan apa? Sholat, betul. Nah, yang akan menjawab tentang sholat, rohani kita atau jasmani kita? Rohani kita. Aku tanya pada Ibu. Contoh nih, Ibu tadi sholat subuh berjamaah, imam ikut imam, Allahu Akbar. Ketika Ibu takbir ikut imam, melintas di pikiran Ibu, apa itu? Kemarin sore anak Ibu telepon, "Ma, kami ingin balik ke Jakarta, tolong buahan rendang 3 kilo. Apa bayaran Ibu? Pagi-pagi kau sudah kuliah subuh, beli daging 3 kilo, beli santan, beli bawang, rendang 3 kilo. Allahu Akbar, Ibu berjamaah ikut imam. Ketika rumput tekanan lain, tak mungkin 3 kilo. Di Jakarta kan rame, ada Pak RT, Mak Ada, Mak Ana. Oh, 6 kilo. Tapi daging ini mahal, 150.000 sekilo 1 juta. Sami Allah liman hamidah. Ibu ikut imam
imam berjamaah. Seperti itu ibu sholat, pikirannya jalan-jalan, melayang-layang, ingat sholat, ingat rendang. Rohani ibu sholat tidak? Tidak. Sementara nanti di akhirat yang akan menjawab bahwa sholat adalah rohani kita. Pada ibu, waktunya sangat sempit, harusnya 1 jam, tapi kita akan berbagi sedikit bagaimana supaya sholat kita tidak jalan-jalan. Pak Ibu, sholat ini barang istimewa. Barang istimewa sholat ini. Di akhirat selesai sholat, selesai persoalan. Di dunia pun begitu pada Ibu. Sekarang ini jam 9 akan ada sholat duha. Gunanya untuk apa? Minta rezeki kepada Allah. Malam ragu dan menentukan pilihan istiqarah. Nah, gak turun hujan istisqa. Jadi seluruh ini kehidupan kita ini selesai dengan sholat. Nah, sholat ini barang istimewa, maka istimewakan lagi. Contoh, ibu bapak punya barang istimewa namanya intan. Nah, coba lihat, pertama kali dimasuk dalam kotak kecil dulu, kemudian masuk dalam bong dikunci, masuk dalam lemari dikunci, masuk ke kamar dikunci, rumah dikunci, pagar dikunci, dalam rangka menyelamatkan barang istimewa namanya intan. Karena sholat barang istimewa, istimewakanlah sholat ini. Apanya yang diistimewakan? Pertama, waktunya diistimewakan. Awal waktu berjamaah di masjid atau di musala. Kedua, ini ada baik pada ibu. Ini ada judul buku Jurus Sehat ala Rasulullah, dikarang oleh Dr. Tidul Akbar. Dalam buku disampaikan kenapa waktu sholat zuhur contohnya hari ini jam 12:21 menit, kadang-kadang jam 12:05 menit, kadang-kadang 12:30 menit. Kata buku ini, ternyata tubuh kita ini menyesuaikan dengan gravitasi. Maksudnya apa? Ketika hari ini jam 12:21 menit waktu zuhur, berarti tubuh kita kala itu perlu istirahat. Makanya lakukan sholat. Kadang-kadang jam 12:05 menit. Nah, kala itu waktu tubuh kita perlu istirahat. Jadi kata buku ini, kalau sholat kita betul, sholat kita benar, tak mungkin kita akan sakit. Kedua, apanya diistimewakan? Bacaannya diistimewakan. Pertama, awal waktu berjamaah waktunya. Kedua, bacaannya diistimewakan. Kemudian pada ibu apanya diistimewakan? Gerakannya disempurnakan. Ini juga dalam buku disampaikan. Ada pertemuan ahli tulang punggung, dokter ahli tulang punggung sedunia di Turki. Kali ini kan kita mendengar ada saraf kejepit, ada sakit tulang punggung, ada sakit pinggang. Apa kata pertemuan dokter ahli tulang punggung sedunia? Kata beliau itu supaya kita jangan terserang sakit tulang punggung, umur 7 tahun kita disuruh gerakan ruku, gerakan sujud. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, umur 7 tahun anak kita disuruh sholat. Nah, ini lagi ada yang menarik, pengakuan dari seorang pelatih sepak bola internasional, namanya Maria laki-laki dia. Ketika dia melihat ada pemain sepak bola ini orang Islam, Muslim, sholat, diperhatikan mulai dari takbir sampai ruku, sujud sampai salam. Apa kata beliau? Ternyata sholat ini gerakan dasar untuk seorang sehat, gerakan dasar untuk seorang olahragawan, gerakan dasar untuk orang pemain sepak bola. Ternyata pada minggu sholat ini adalah untuk gerakan sehat. Akhirnya apa yang muncul? 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengajarkan dasar-dasar kesehatan. Akhirnya pelatih sepak bola ini masuk Islam, maka sempurnakanlah gerakannya. Nah, yang selanjutnya apa disempurnakan? Ini pada ibu yang sangat penting, munculkan rasa di dalam sholat. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa muncul rasa tadi? Di samping Rasulullah, sholat seorang sahabat 3 kali disuruh ulang Rasulullah. Kenapa? Karena tidak tumanina. Kalau muncul rasa dalam sholat pada ibunya, contoh, nih pada ibu saya contohkan, Ustaz Ade, coba Ustaz berdiri di situ, berdiri di situ. Contoh pada ibu munculkan rasa, ini contoh pada ibu. Kepada Ustaz Ade, saya minta tolong mirip seperti ini pada ibu. Ustaz, saya tolong Ustaz, saya butuh pertolongan Ustaz. Mohon saya bantu Ustaz, saya sangat butuh bantuan Ustaz. Silakan Ustaz dulu lagi. Bu Bapak, saya tanya, ketika saya minta tolong kepada beliau, diri saya
rendah atau tinggi? Rendah. Rendah kan? Ibu lihat sampai saya harus menangis untuk yakin beliau kalau saya minta tolong. Kata-kata saya serah. Saya tidak sanggup melihat wajah beliau. Untuk apa? Yakin beliau kalau saya minta untuk pertolongan sangat serius. Di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Itu kita minta tolong kepada Allah. Rabbil firli warhamni, itu ada 8 permohonan kita kepada Allah. Pada ibu harusnya kepada Allah kita minta tolong, tentu harus rendah-rendahnya. Kepada manusia ya, pada manusia saya contohkan tadi, saya minta tolong sampai saya menangis kepada dia, sampai saya tidak sanggup melihat wajah beliau. Supaya apa? Yakin kalau beliau saya minta tolong kepada Allah. Kepada ibu Allah itu siapa? Ini menarik sekali dalam buku ini. Ternyata kepada ibu ini yang dikarang oleh seorang ahli nuklir namanya Agus Mustafa. Beliau ini pada ibu tergabung dalam ilmuwan Amerika namanya NASA yang mempelajari tentang astronomi. Kata buku ini, bumi yang kita tempati ini isinya 8 miliar penduduknya manusia, itu hanya debu di alam ini. Jadi kita ini pada ibu di hadapan Allah, 1 dari 8 miliar penduduk bumi, dari 1 debu di hadapan Allah. Kita ini 1 dari 8 miliar penduduk bumi, dari 1 titik di hadapan Allah. Makanya jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan diri kita. Itulah Allah pada ibu, kepada manusia pada ibu, sampai kita menangis tadi untuk yakin kalau kita minta tolong kepada beliau. Kepada Allah pada ibu, sudah kepada ibu rendah serendah-rendahnya. Ketika baca Rabbil firli warhamni, caranya apa? Doa kita mana cepat dikabulkan Allah, di dalam sholat atau sesudah sholat? Saya tanya lagi ya pada ibu, mana doa kita cepat dikabulkan Allah, dalam sholat atau sesudah sholat? Dalam sholat, karena sholat itu sendiri doa. Ibu apa? Bukan saya tidak setuju kita berdoa sesudah sholat, bukan itu maksudnya. Tapi kenapa sesudah sholat baru kita menangis kepada Allah? Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya sudah sholat, waktu baca Rabbil firli artinya apa? Bu, Bapak, apa artinya Rabbil firli? Sama kan, ampuni saya kan. Nah, ibu bapak, kenapa kita waktu baca Rabbil firli dalam sholat, Rabbil firli warhamni nggak tahu kita, tetapi sesudah sholat nangis kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya, saya sudah sholat. Ibu bapak katakan tadi, di dalam sholat doa kita cepat dikabulkan Allah. Tetapi kenapa di dalam sholat kadang ibu nggak tahu sedang mengapain, sedang mengawal sholat? Padahal pada ibu tadi kita Rabbil firli warhamni, itu 8 permohonan kita kepada Allah. Kalau kita serius bukan rasa dalam sholat, maka sampai menangis kita pada ibu. Jangan-jangan bu bapak sholat kita mau betul-betul. Ini ada cerita menarik pada ibu. Di Jepang, karena kemajuan teknologi, manusia bisa buat robot. Robot ini didandani seperti manusia, dimasukkan mode prestis. Isinya apa? Ayat sholat, mulai dari takbir sampai salam. Yang baca siapa? Imam Sudais, Imam Haram, habis 30 juz. Bu, ketika saya mengatakan Allahu Akbar, robot pun angkat tangan. Allahu Akbar ruku, robot pun ruku. Sami Allahu liman hamidah, robot pun angkat tangan. Allahu Akbar sujud sampai salam. Ibu bapak yang berbahagia, bacaan yang mantap Imam Sudais, Imam Haram, gerakannya luar biasa robot. Saya tanya pada ibu, sholatkah robot tadi? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada rasa di dalam. Jangan apa dari itu. Kita ini yang dari kecil telah sholat umur 7 tahun, umur 40 tahun, 40 tahun kita sholat, 50 tahun kita sholat, 30 tahun kita sholat. Sholat kita sama dengan robot tadi, hanya gerakan dan bacaan saja. Dampaknya apa? Allah belum menolong kita. Pada ibu sholat ini kurang istimewa, maka istimewakanlah. Selanjutnya apa yang diistimewakan? Bu, pakaian kita diistimewakan. Bapak ibu yang berbahagia, sholat ini disuntik di video. Nanti di pengadilannya Allah di akhirat, kita akan menerima sholat ini dalam rekaman yang utuh. Makanya pada ibu karena sholat disuntik, sholat di video, maka sempurnakanlah pakaian kita. Contoh saja di pengadilan dunia antara hakim dengan terdakwa. Apa kata hakim ke terdakwa?
terdakwa, engkau maliang hari itu. Tidak Pak Hakim, muncul CCTV. Nih buktinya engkau maliang hari itu. Apa kata terdakwa? Pak Hakim, saya terpaksa menerimanya Pak Hakim. Muncul CCTV baru, engkau senyum menerimanya. Itu baru pengadilan dunia, kita tidak bisa berbohong. Apalagi nanti pulang akhirat itu lebih canggih teknologinya Allah. Karena sholat disyuting di video, maka sempurnakanlah pakaian kita. Maaf pada ibu, kita di masjid kita di Jakarta, kalau ada jemaah apalagi laki-laki yang pakai kaos oblong sholat, itu diusir oleh Pak Kiai. Masa menghadap Allah pakai kaos oblong? Kenapa? Karena sholat ini disyuting, sholat di video, makanya sempurnakanlah pakaian kita. Terakhir, apanya disempurnakan? Ibu bapak, sholat ini tidak bisa diulang. Maksudnya apa Ustaz? Bu, sholat subuh kita hari ini Senin tanggal 11 itu telah selesai rekamannya. Besok sholat subuh kita Selasa tanggal 12. Karena sholat tidak bisa diulang, maka sempurnakanlah sholat ini. Kita simpulkan kajian kita. Kalau mau sukses, mau berhasil, mau jaya, mau sehat, mau kuat, amalkan agama secara sempurna. Kebalikannya, kita susah, kita lemah, kita sakit, kita gak semangat, kita lelah, berarti ada dosa kita kepada Allah. Ibu di belakang Protestan, saya gak setuju. Kenapa ibu gak setuju? Tanggal saya gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah bersedekah. Tapi Ustaz, rumahnya bertingkat, mobilnya makilan, istrinya saya gak setuju Ustaz. Kalau saya katakan mau kuat, mau sukses, mau berhasil, mau jaya, amalkan agama secara sempurna, nggak setuju. Tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah bersedekah, nggak pernah baca Quran, tapi rumahnya bertingkah, fotonya makile, istrinya kepada ibu. Pada ibu ini ada pengalaman sangat menarik. Apa itu Bu? Suruh Ustaz? Loh, nggak ada. Pada ibu ini ada pengalaman. Itu ketika aku ke Jambi pada ibu. Di Jambi itu ada mampir di rumah seorang pengurus PKMT. Rumahnya nggak ada. Aku perkirakan dengan musola gitu kok ada 2 kali nggak ada. Sebelah kiri Bu parkir mobil 3, sebelah kanan parkir mobil 3. Rumahnya nggak ada, fotonya 6. Ketika akan makan siang ke saya Bu, ayo kita makan siang Bu. Apa kata beliau pada ibu? Ustaz, maaf Ustaz, saya tidak bisa makan siang. Kenapa Bu? Saya minum air saja nggak bisa lebih Ustaz, apalagi makan. Bu, fotonya anak, rumahnya nggak ada, minum air nggak bisa lebih. Lantas aku tanyakan, kenapa Ibu? Apa kata beliau? Ustaz, ginjal saya tinggal 20% Ustaz. Bu, seandainya mau tawarkan ke Ibu pagi ini, aku agen Ibu untuk anak, nggak bisa makan dan minum sepuasnya, atau sebaliknya makan dan minum sepuasnya, mobil tidak ada, Ibu pilih yang mana? Kita melihat dari luarnya, jangan-jangan rumahnya yang bertingkat, mobilnya mengkilat, masalahnya banyak dari kita. Ini Bu, saya kan tinggal di Bukit Tinggi. Ini kejadian di kota Bukit Tinggi. Ada seorang pengusaha toko sepatu, sangat sukses toko sepatunya. Toko sepatunya itu 9 kepada Ibu, luar biasa itu. Ketika datang ke dokter, apa kata dokter? Pak, mulai besok Bapak tidak boleh pakai sepatu. Toko sepatunya berapa Bu? 9. Nah kita melihat dari luarnya. Ini pada waktu COVID kemarin kejadian di kota Bukit Tinggi, orang kaya raya datang ke dokter. Apa kata dokter? Pak, mulai besok Bapak keluar rumah. Ngapain? Jam 8 pagi Bapak jalan kaki. Gak boleh pakai sandal, gak boleh pakai sepatu, gak boleh celana panjang, gak boleh pakai singlet, gak boleh pakai baju. Bapak harus ambil cahaya matahari sebanyak-banyaknya, minimal 2 jam. Bapak tanya Bu, seandainya di komplek di negeri waktu besok pagi ada orang kayu-kayu di situ, jalan kaki di 2 itu, gak pakai sandal, gak pakai baju, Ibu anggap siapa dia?
Pada ibu berdiri, aku ingin buktikan kepada ibu itu, betulkah kita akan kuat, kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan jaya bila mengamalkan agama secara sempurna. Ustaz, aku mohon berdiri. Sudah biasa pertemuan kami dengan beliau. Mudah-mudahan ke depan beliau teman ini luar biasa sama budawah itu saja ya. Nah, untuk kita cabut di kecamatan Pusat. Sampai utara ya. Nah, insyaallah. Bu, kemarin kita ketemu dengan beliau. Tapi yang kami lakukan ini tidak ada rekayasa. Yang kami lakukan hanya ingin membuktikan kepada kita, betulkah kita akan kuat, sehat, sukses, berhasil, jaya bila mengamalkan agama secara sempurna. Kebalikannya, kita lemah, kita sakit, kita susah, kita gelisah karena dosa kita kepada Allah alias mengamalkan agamanya yang belum sempurna. Ustaz, bantu saya Ustaz untuk membuktikan kepada ibu yang tadi protes. Ustaz menghadap saya. Tolong Ustaz ucapkan, insya Allah besok saya akan sholat. Diucapkan. Insya Allah besok saya. Insya Allah besok saya akan puasa. Insya Allah besok saya. Insya Allah besok saya akan baca Al-Quran. Insya Allah besok saya. Besok insya Allah saya akan bantu anak yatim. Insya Allah besok saya. Bu, ada 4 perintah Allah. Insya Allah besok beliau akan mengamalkan. Nah, saya hanya ingin buktikan kepada ibu yang protes tadi, tetangga saya nggak pernah sholat, Ustaz, nggak pernah puasa, nggak pernah baca Al-Quran, tapi rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Kita buktikan kepada ibu, kata saya, mau sehat, mau kuat, mau berhasil, mau jaya, mau sukses, amalkan agama secara sempurna. Luruskan Ustaz tangan lagi. Bisa. Baik, Ustaz, ada saya. Baik. Baik. Bu, Bapak ini tidak ada rekayasa. Ustaz, saya tarik tangan Ustaz ke bawah. Ustaz tahan, sikuat-kuatnya tahan. Kuat kepada ini. Kenapa? Karena insya Allah besok beliau akan mengamalkan 4 perintah Allah. Sholat, puasa, bantu anak yatim, baca Al-Quran. Bu, Bapak kata saya, kita sakit, susah, gelisah, lemah karena dosa kita kepada Allah. Kita balikkan kata-kata yang 4 tadi. Kita buktikan. Ustaz, bantu saya Ustaz. Ucapkan Ustaz, saya besok tidak akan baca Al-Quran. Besok saya tidak akan bantu anak yatim. Besok saya tidak akan sholat. Besok saya tidak akan puasa. Teruskan Ustaz tadi. Akan sikut tahan. Serius Ustaz. Tahan sikut buatnya. Bu, baru mengucapkan saja telah lemah energi. Apalagi betul kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak bantu anak yatim, tidak baca Al-Quran. Ini pada ibu. Ternyata betul kita lemah, kita sakit, kita susah, kita gelisah karena dosa kita kepada Allah. Ustaz, bantu saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. 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 Teruskan Ustaz. Tahan, sikut tahan. Pada ibu berbahagia. Rasulullah SAW itu istighfarnya 100 kali sehari. Beliau tidak ada dosa. Kita yang berilmu dosa, berapa istighfar kita sehari hari. Kalau seperti ini setiap waktu, gak mungkin kita akan sakit, gak mungkin kita akan susah, gak mungkin kita akan lemah. Kita betul, kita susah, lemah, sakit karena dosa kita kepada Allah. Ustaz, punya istri Ustaz? Ada? Belum? Bu, ada peluang Bu, tapi menantu lah Bu ya. Tidak, saya promosikan Ibu, belum punya beliau. Nah nanti boleh Ibu temui ketua BKNT. Promosi. Alhamdulillah beliau ini mualaf berapa tahun? 18 tahun. Alhamdulillah berbiasa. Allah berikan hidayah beliau. Sekarang kita calonkan beliau menjadi ketua BKNT Pandai Utara ya. Pak dan Ibu berbaik Ustaz. Coba ucapkan kepada ibu-ibu selamat pagi ibu-ibu. Nanti Ibu jawab ya, selamat pagi Ustaz.
Coba sebut aja. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Ustaz. Diulang lagi Ustaz. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Ustaz. Kita buktikan energinya kepada saya. Luruskan. Tahan sekuat-kuat. Sekuatnya tahan. Sekuat. Ganti Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bandingkan energinya luruskan. Tahan sekuat-kuat. Sekuat. Pada ibu tidak ada selamat pagi, tidak ada selamat siang, tidak ada selamat malam, tidak ada salam Pancasila. Yang ada tebarkan salam. Makanya wajib menjawab salam. Mulai hari ini pada ibu-ibu ketemu siapapun, bapak ketemu siapapun, ucapkan salam lewat telepon. Assalamualaikum. Ketemu saudara, assalamualaikum. Doakan, karena itu perintah. Makanya wajib menjawab salam. Makanya pada ibu ternyata betul kita susah, sakit, gelisah karena dosa kita kepada Allah. Terima kasih. Pada ibu yang berbahagia di sedikit-sedikit pengalaman untuk motivasi kita. Aku punya guru di Jakarta, namanya Desa Haji Al-Batam. Bu Bapak, Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, ini kerjanya mengobati orang setiap malam. 150 orang setiap malam yang berobat kepada beliau. Ini ada yang menarik. Orang yang berobat kepada beliau kasih uang kepada ibu. Beda dengan kita. Kita ini datang pada ibu berobat, malah kita kasih uang kepada yang nolong. Ini terbalik kepada ibu. Beliau cuma tidur 1 jam, 1 hari 1 malam. Kamis malam kepada ibu itu kajian laki-laki. Rabu, Sabtu malam kajian ibu-ibu. Setiap malam mengasih uang 4 sampai 5 juta setiap malam. Cuma tidur 1 jam, 1 hari 1 malam. Ini ada menarik, mobil di depan rumahnya itu terpajang 11 banyaknya. Apa kata beliau kepada saya? Antum jangan bingung melihat mobil ini. Ini gak pernah saya minta kepada Allah. Teringat, terpikir saja Allah kabulkan kepada. Luar biasa. Kita kalau menangis siang malam tidak dikabulkan Allah. Beliau hanya terpikir, ingat saja Allah kabulkan. Apa kata beliau kepada Abu dan Ibu? Tadi mari kita baca lihat nanti surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika engkau membela agama Allah, Allah pasti bela dan Allah akan mengukuhkan tunjukkanmu. Pak Ibu yang berbahagia, apa kata beliau? Saya ingin jadi karyawannya Allah, pesuruhnya Allah, pembantunya Allah. Apa kata beliau kepada saya? Bu, antum dengar itu pembantu presiden Indonesia susah? Pernah dengar? Nggak ada Pak Kiai. Itu baru pembantu presiden Indonesia, nggak pernah susah. Apalagi saya pembantunya Allah, karyawannya Allah, nggak mungkin susah. Maaf pada ibu, saya keliling Pulau Sumatera karena saya ketua BKMT Pulau Sumatera. Dari Aceh sampai ke Lampung, mohon maaf. Ibu seandainya bapak hari ini datang Ustaz Abdul Somad ke sini, ibu undang, ibu pasti siapkan tiketnya, betul? Siapkan amplopnya, penginapannya, makannya. Bu, saya keliling Pulau Sumatera, Bu, bukan mereka diundang. Saya datang. Kalau saya datangnya terserah, mau dikasih makan, alhamdulillah, enggak juga. Kan Ustaz datang diundang. Kan Ustaz datang ke sini. Bu, saya keliling Pulau Sumatera dan alhamdulillah 8 tahun saya tak pernah ketemu dokter. 8 tahun tak pernah minum obat satu biji. Dan alhamdulillah saya juga tidak susah. Pada ibu berbahagia, ke Aceh pernah 2 kali. Bukan karena diundang, saya datang karena amanah ketua BKMT pusat dan juga amanah dari Allah. Pada ibu yang berbahagia, makanya ke depan jadilah pembantunya Allah, karyawannya Allah, pesuruhnya Allah. Luar biasa pada ibu. Ini dibuktikan oleh Pak Kiai. Apa kata beliau kepada saya? Tuh, lihat, setiap malam 150 orang setiap malam mengucapkan kepada Allah, ya Allah, Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Suami saya sembuh Pak Kiai, hari ini saya bekerja. Alhamdulillah Pak Kiai, istri saya sembuh Pak Kiai, sehat, bisa bekerja. Kata alhamdulillah dari jemaah itu mengalir energinya kepada saya. Makanya ingin Bapak dan Ibu cepat doa kita dikabulkan. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia lain. Kata beliau kepada saya, antum sholat 1 jam paling juga saya siap. Sanggup 1
Antum baca Al-Quran 1 jam, paling juga saya 1 jam. Tapi lihat, saya tidur, orang mengucapkan alhamdulillah Pak Kiai. Suami saya itu mengalir terus pahalanya kepada Pak Kiai. Makanya pada minggu depan dia pembantunya Allah, kerja Allah, berseluruhnya. Terakhir pada minggu kita sampaikan. Nanti buka surat Al-Maidah ayat 88. Kenapa saya sampaikan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki yang diberikan halal dan baik. Ini sangat penting hari ini. Hari ini kita didengarkan anak-anak kita umur 10 tahun gagal ginjal. Ya, dengar TV hari ini gagal ginjal. Ini pada ibu saya ingin berbagi sedikit bagaimana menentukan makanan itu baik. Pak, bantu sedikit. Pada ibu yang berbahagia, ini tidak ada rekayasa, tadi juga tidak ada rekayasa, tidak ada magic, tidak ada mistiknya. Pada ibu saya juga akan berbagi bagaimana menentukan makanan itu baik. Kenapa hari ini banyak sakit bu, macam-macam SD sakit mah, SMP kanker, SMA yang gagal jantung, luar biasa. Hari ini baru saya akan berbagi bagaimana menentukan makanan itu baik. Sedikit Pak, baik. Cerita. Ucapkan Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Boleh Pak teruskan tangan kanannya? Paham? Dan hari ini Pak paham simpul-simpulnya tahan. Baik. Ini pada ibu kalau Pak ibu ke dokter pasti dikasih buat ini ya, sampai kapan? Dengan tangan kiri juga. Tempel di sini. Luruskan Pak. Tahan lagi simpulnya tahan, simpulnya. Serius Pak. Tahan simpulnya. Ya. Baik. Pada ibu, ini namanya lempung. Bahasa Jawa, bahasa kita namanya tanah liat. Pegang Pak. Tempel Pak di sini. Luruskan. Tahan simpulnya tahan. Ini pada ibu gula yang Bapak minum tiap hari, Bapak pegang Pak.